Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Gusti dari Teror 23 dengan 3 digit terakhir 007. Di sini saya ingin menyimulasikan modul 4 mekatronika. Yang pertama ini ada ini adalah yang berarti work launch-nya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Launch. Nah, di sini kita bisa lihat di gazebo. Nah, ini adalah cara membuka gazebo, gampangnya seperti itu. Selanjutnya kita ini di plus dulu, setelah itu ini di delete. Kita lanjut ke percobaan 2. Nah, ini space launch, kita bisa lihat sini. Ini programnya, kita kita ada 3 simbol juga. Nah, di sini adalah jadi kita lihat di sini ini shape-nya dari program yang kedua atau uji coba kedua. Ini kita senang dulu, kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu membangun URTF visualisasi di RVIZ2. Ini tujuannya itu untuk format URTF atau link join collection visual, kemudian dalam visualisasi model robot dan menggunakan robot state publisher dan join state publisher screen. Ini kita pertama-tama dulu yang tadi kita close biar kita gampang. Ini kita coba tinggal kita Ctrl C. Ini kita enter. Nah, di sini tuh bisa dilihat di sini. Ini ada joystick mobilnya. Nah, ini kita bisa atur roda kiri bergeraknya dan ini roda kanan bergeraknya juga. Jadi lihat dia. Ini. Nah, bisa dilihat di sini. Oke. Save. Kemudian kita lanjut ke percobaan keempat, itu span robot launch. Ini kita hapus dulu, ini kita delete. Di percobaan ini span robot launch dari sini, enter. Nah, di sini hampir sama, tapi di robot ini itu film robot, create dan robot modelnya. Kita bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ada raster, roda belakang kanan kiri. Nah, ini adalah contoh visualnya, model propertinya. Bisa lihat sini juga visualnya. Ini ada shape-nya. Ini model. Nah, di sini robot sederhana, naiknya bisa dilihat itu ada zoom. Ini mempelajari cara memasukkan spawn robot ke simulasi gazebo. Jadi tadi kan kita bisa lihat robot yang kita masukkan dari itu kita masukkan ke gazebo. Dan kita lanjut ke 5, itu sensor launch atau kamera dan lidar. Ini menambahkan plugin sensor kamera dan lidar pada XR7 robot dan membaca data sensor melalui topik ROS 2. Visualisasi image kamera dan laser scan di RVIZ2. Kita langsung aja. Ini cuma menambahin kamera dan sensor. Oke.
AirVench-nya. Nah, di sini kita lihat di AirVench-nya dulu. Di AirVench ini, nah yang tadi ini penambahan kamera dan sensor lidar ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada sensor lidar yang muter-muter ini yang bisa tahu lah, menggambarkan kalau di sini ada shape-nya. Nah, itu sensor lidar tuh fungsinya di situ. Kemudian kita akan lanjut ke coba 6, yaitu penerapaan teleoperasi robot dengan keyboard, yaitu menggunakan robot dengan keyboard melalui topik dan memahami gaji receiver booking, memantau odometri dan kecepatan robot. Jadi kita langsung aja kita plus dulu. Ini kita delete biar lebih gampang. Nah, ini plus 2, ini kita save. Oke, bentar. Nah, di sini bisa lihat ya. Kalau ini mau add di sini, mau kamera, ini adalah view-nya. Nah, ini masih sama shape-nya, seperti filmnya. Lanjut ke percobaan 7A, yaitu SLAM, yaitu membuat peta dengan SLAM toolbox. Tujuannya memahami konsep SLAM, simulation, location, and mapping, menggunakan SLAM toolbox menggunakan game mapping di ROS 2, membuat peta ruang dari data lidar sambil robot bergerak. Jadi saat robot bergerak tuh, robot itu juga memapping lokasi yang telah dilewati agar menjadi 3D. Sesuai prinsip kerja lidar itu, setelah men-scan lalu membuat titik. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah contoh lidar yang telah di scan di robot 3000 ini. Nah, kalian lihat di sini. Nah, sensor lidar di sini. Kenapa di sini ada ruangan yang tidak terdeteksi? Karena dari sensor lidar itu mendeteksi di sini ada penghalang, jadi tidak bisa membaca atau memapping ruangan dengan adanya shape yang ditambahkan. Jadi mapping dari lidar itu tergantung sekitarnya, jadi tidak bisa memapping dengan, jika tidak bisa memapping karena tertutup seperti itu. Kemudian 7B yaitu navigasi otomo dengan nav2 menggunakan peta SLAM untuk navigasi otomo, dan kemudian memahami start RF2 itu planner atau controller recover. Yang ketiga adalah memberi tujuan robot lewat RV2. Kan tadi memapping, sekarang navigasi. Setelah tadi, nah bisa dilihat sini. Nah, ini adalah navigasi yang dibuat oleh robot, yang dimana navigasi ini tercipta gara-gara tadi sensor lidar yang sudah membuat 3D nya atau mapping. Nah, setelah mapping dibuat, itu akan menjadi navigasi seperti itu. Kemudian percobaan 8 adalah
dua robot di satu world, itu dua robot menjadi di dalam satu robot di satu tempat. Mengelola multi robot di Ganyibel menggunakan memory space, memastikan topi tidak bentrok antara robot, mengendalikan dua robot secara independen. Tahu arti independen? Independen itu sendiri. Bentar ya. Di sini, nah, yang dikatakan independen tadi adalah dua robot ini, dimana satu robot walaupun menggunakan sensor litar dia memberi semua di sini. Di sini kan ada dua robot dalam satu world, berarti dalam ibarat kata ini dalam satu ruangan ada dua robot. Nah, kita mengendalikan sendiri-sendiri, jadi kita langsung dua gitu. Ini robot model 1, ini robot model 2, ini model 1, ini model 2. Jadi ada dua robot ya dalam satu global. Nah, global error status ini, global status ini adalah areanya itu. Kemudian depan 9 yaitu robot manipulator 3DOF melalui URDF robot lengan, mengontrol joystick menggunakan joystick public circuit, visualisasi gerakan manipulator di RIV 2. Nah, ini kan lengan robot ya, jadi kita harus menggerakkan ini. Joy 1 ini memutar arah vertikal, joy 2 itu arah horizontal, tapi lengan kedua kita di sini yang pertama yang coklat ini adalah lengan 1, yang merah lengan 2, dan biru ini lengan 3. Yang nomor 3 ini ujungnya seperti ini. Jadi tujuan dari percobaan ke-9 ini menggunakan lengan robotnya. Selanjutnya ke-10 yaitu manipulator dengan ROS 2 control, mengontrol robot manipulator menggunakan ROS 2 control framework, memahami joy group position controller dan demo gerakan otomatis. Ke-10 di sini ini menggunakan ROS 2. Nah, ini gerakannya itu sesuai arahan. Nah, karena ini sudah disetting ROS-nya, jadi bisa bergerak secara otomatis. Dan di sini pun juga seperti ini bentuk di shape-nya ya. Kemudian ke-11 yaitu kinematik manipulator FK dan IK, memahami forward kinematik FK dan inverse kinematik IK, menghitung posisi and efektor dari sudut point FK, menghitung sudut joy dari posisi target atau IK, visualisasi marker di RVI IZ2. Sekarang 11 saja kita
sesuai tadi. Ini kita mengatur inverse kinematik dan forward kinematik. Nah, inverse kinematik itu gerakan vertikalnya, dan forward kinematik itu gerakan horizontalnya. Bisa dilihat sini. Nah, di sini gerakan horizontal dan ini gerakan vertikalnya. Lanjut ke percobaan 12, yaitu Turtlebot 3 di gazebo. Tujuan menggunakan robot Turtlebot 3, platform robot mobil untuk riset, spawn Turtlebot Waffle di Gazebo World, dan memahami topik standar Turtlebot. Ini percobaan 12. Nah, ini adalah bentuk visual dari Turtlebotnya ya. Sini ada grid model robotnya di sini. Ini yang merah-merah ini adalah laser scan, dan di sini ada model kameranya juga. Jadi seperti itu. Selanjutnya percobaan 13, yaitu Turtlebot 3 Slam. Membuat peta menggunakan SLAM dan mengatur seluruh robot, memahami proses mapping dengan robot nyata, dan menyimpan peta hasil SLAM. Hampir seperti lidar tadi ya. Nah, ini di sini ini ada mapping di sini. Kita lihat di sini dulu, mapping di sini hampir sama seperti lidar tadi yang membuat mapping di sini. Itu diupdate secara topiknya menggunakan alpanya itu 07, crossfade-nya itu dengan low yang putih, resolusinya itu 0,05, dengan ada menggunakan laser scan. Ini merah-merah ini masih sama, yaitu laser scan. Dan ini bentuk setnya di sini. Nah, ini mapping. Kemudian percobaan 14, yaitu navigasi otonom. Navigasi otonom menggunakan nav 2 dengan Turtlebot 3 menggunakan peta hasil SLAM, memberi tujuan navigasi melalui list 2. Seperti di sini ya. Status globalnya ini sedang error. Jadi mappingnya itu berstatus wow. Dengan laser scan masih sama, robot modelnya sama. Ini adalah karena laser scan ini merah dan hijaunya.
sih sama bersama, cuman di boardnya atau di dalam ini di keseluruhan ini display ini sedang error. Percobaan 15 yaitu robot Omni. Robot omnidirection report tujuannya ini memahami konsep robot omnidirection part roda Omni dan mengendalikan robot Omninya. Nah, di sini kita bisa lihat roda 4 yang dimaksud ini. Itu masih ada gridnya dan masih menggunakan laser scan. Laser scan di sini buat mapping dan buat mapping sebenarnya. Ini ada bentuk 3D dari laser Omninya. Kemudian percobaan 16 yaitu robot Omni Slam. Slam menggunakan robot omnidirection yaitu membandingkan mapping Omni dan differentiate drive-nya. Bisa lihat sini. Ini gambar di sini. Tadi adalah gambar perbandingan antara laser scan dan cara mappingnya. Bisa lihat ya di sini. Dan ini bentuk 3D-nya. Mapping di sini membuat 3D-nya. Nah, di sini. Mapping ini menghalangi ini, halang-halangi yang dihalang-halangi ini. Kemudian yang 17 ini adalah robot Omni navigasi, robot otonom mengubah gerak latar Omninya dan navigasi menggunakan robot Omninya. Jadi di sini ya, ini adalah bentuk dari Omninya masih menggunakan laser yang merah itu, dan ada di sini ada tambahan di global plane dan local plane. Nah, ini adalah bentuk dari hasil navigasinya, masih sama di sini. Kemudian lanjut ke 18 yaitu robot mencaum teleport yaitu menampilkan robot roda mencaum di gazebo mengontrol gerakan Omni menggunakan teleport twist keyboard. Nah, ini lihat di sini. Ini adalah kameranya, harusnya ini kamera. Ini adalah display dari robotnya, masih sama. Ini kameranya. Nah, ini bisa menambahkan grade yang kita mau. Nah, di sini, ini ada bentuk dari 3D. Ini 3D-nya dan ini shape-shape yang lain. Dan ke 19 yaitu robot mencaum Slam, yaitu Slam menggunakan robot mencaum memanfaatkan lidar dan sensor kamera untuk mapping. Nah, jadi mappingnya langsung bisa 3D langsung dan langsung tahu keadaan real time-nya karena ada lidar di situ. Itu bisa lihat di sini menggunakan TF dan laser scan ini atau lidar ini
itu bisa membuat langsung mappingnya secara real time dan 3D. Nah, seperti ini yang saya maksud. Nah, di sini mapping di sini kita bisa tahu secara 3D-nya ada penghalang di sini dan sini. Kemudian percobaan terakhir yaitu percobaan ke-20, yaitu adalah mencaum robot navigasi otonom, yaitu navigasi otonom menggunakan robot mencaum. Nah, di sini ada map status, jadi mappingnya itu langsung ada statusnya dan ada global plan dan local plan-nya. Nah, di sini bisa lihat, bisa dilihat seperti ini, ada di dalam global ini, kotakan ini ada mapping lagi yang diciptakan dari laser scan yang membuat robot ini bisa men-scan atau memapping secara real time dan 3D. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.